Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ke teman-teman kemarin banyak sekali yang request untuk saya sowan ke Omah Barong Risang Guntur Seto di daerah Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan empunya Risang Guntur Seto. Nah, di samping saya ada beliau Bapak Adi Wibowo, tapi kita semua mengenalnya dengan panggilan Om Didik. Ya. Terima kasih Om sudah diberikan kesempatan. Ya. Nah Om Didik, ini kita dari awal aja. Kalau untuk Risang Guntur Seto sendiri Om, berdirinya kapan gitu Om? Ini saya lepas ya biar ya, biar siap. Ya, Risang itu berdiri tanggal 20 Mei tahun 99. Kebetulan waktu itu hari Kamis, bulannya di bulan Suro, malam Jumat Legi. Jadi itu 20 Mei tahun 99 itu pas kami artinya apa ya, tumpengan ngepiake barongan pertama itu kebangkitan nasional ya Om ya. Nggak jarak itu. Ya pas malam Jumat Legi juga kita nggak tahu pas tanggal 20 itu pas ya acara momen nasional. Itu. Kalau Risang, tapi kalau secara pribadi kecintaan saya terhadap barongan ya sejak kecil, sejak SD itu Risang. Berarti sebelum Risang di Kunden memang sudah ada? Sudah, bahkan sebelum saya lahir sudah ada barongan, cuman kala itu barongan itu masih barongan kelurahan, belum ada yang namanya sanggar atau kelompok-kelompok, belum. Dan saya belajar bersama-sama dengan teman sebayaku tahun itu di barongan desa Kunden, walaupun namanya Singojati waktu itu. Nah, itu era tahun-tahun 80-an lah ya. Cuman barongannya belum seperti sekarang, maksudnya barongannya masih tradisional. Artinya dari forum barongannya maupun tampilannya lebih banyak ke ritual, ke sakral ya. Dan event tertentu hanya dulu yang gede itu asal parade 17-an peringatan hari kemerdekaan RI. Yang kedua paling sedekah bumi, tapi di Kunden ini tidak ada sedekah bumi. Barongan bentarnya di surat dari dulu dari ya itu. Nah tadi kan panjenengan berbicara tentang dari dulu udah barong dengan teman-teman sebaya Om. Ya. Nah tapi kebetulan teman-teman masalahnya Om Didi itu apakah yang masih sampai sekarang ada yang masih di RGS Om? Ya itu salah satu embrionya RGS. Jadi saya cinta barongan bersama anak Kunden ini dalam perjalanannya. Kemudian tahun 90 masa-masa saya lulus SMA, kemudian saya merantau studi, artinya sekolah kuliah. Nah saya sambil terus mencintai barongan. Saya punya cita-cita itu pengen dari dulu sudah saya sampaikan, kalau bicara tentang teh botol sosro gitu ya, Reok Ponorogo, saya pengennya barongan itu Blora, bukan kelompoknya tapi barongan bukan nama grup. Nah itu saya cita-cita itu saya ajak teman-teman yang dulu bersama masa kecil saya di barongan itu untuk bersama-sama dengan saya mendirikan barongan Risang Guntur Seto itu. Jadi ada waktu itu ya Mas Prapto yang dulu pembarongnya itu, terus Mas Budi Sepo, Lek Bowo, Mas Ugi, Lek Supar. Ya dulu kalau nggak salah kepraan pertama itu saya cuma 8 orang deh Guntur Seto, ingat saya. Sudah termasuk gamelan gini? Iya dulu cuma begitu. Dulu saya barongan pertama RGS itu ya cuman barongannya, terus genderuan yang merah itu sama kapak. Dulu cuma 3 itu. Nah, jadi itu. Dan mereka teman-teman bersejarah yang membawa bersama saya, membidani saya ajak barongan. Tentunya juga ada yang artinya sesepuh yang membantu saya bagaimana menjadi lebih baik, itu ada. Itu. Tapi ada yang sudah purna tugas ya kalau di RGS? Istilahnya sudah pensiun barong ada gitu? Banyak. Kalau pensiun barong banyak, bahkan yang sudah mendahului kita, artinya meninggal dunia juga ada. Tapi yang sudah pensiun dari barong banyak. Sekarang ya eranya sudah tidak kuat barong rata-rata karena fisik, terutama gigi ya. Gigi. Tapi kalau yang masih berjiwa seni pokoknya saya masih terbuka buat mereka untuk berkumpul bersama-sama dengan kami gitu. Entah itu di
di Guntur Seto ini hanya sebagai karena emang burung artinya tuan-tuan, artinya untuk penyemangat yang muda-muda. Jadi tetapi mereka apa ya, dukungannya luar biasa untuk yang muda untuk belajar. Ya. Nah, sekarang ke namanya Om. Kalau barongan kan umumnya kan namanya singo apa atau kadang gembong apa. Nah, ini kan RGS kan di momen itu cukup berbeda saya rasa ya. Namanya Risang Guntur Seto. Nah, untuk arti dari Risang Guntur Seto itu apa Om? Ini sebenarnya yang selalu jadi apa ya, menarik dipertanyakan. Kenapa sih barongan kok namanya aneh? Biasanya memang gembong atau singo ya. Jadi gini, ketika saya itu pengen mendirikan barongan, berawal dari Barongan Kunden itu yang milik desa itu, saya kepengen barongan yang menjadi sebuah sajian yang menarik, yang harus digarap. Selain sajian sebagai tuntunan tapi juga tontonan. Artinya edukasi, mengedukasi semuanya. Nah, makanya saya terus bercita-cita membuat barongan yang dikemas lah. Artinya menjadi sesuatu yang menarik. Itu kan. Nah, dari sana saya terus terang. Akhirnya saya dapat nama itu, Risang Guntur Seto. Orang mungkin menyebut kalau Risang kan kata sandang ya, ada yang menyampaikan satria atau pangeran. Guntur Seto. Mungkin orang melihat Guntur itu petir bledek. Seto itu putih gitu. Mungkin bledek putih orang deh. Ya monggo orang sasa. Tapi maknanya bagi kami memang itu guntur yang kami maksud di sini itu biasanya kalau ada guntur itu kan sebelum ada petir menggelegar pasti kan didahului dengan kilat atau apa itu ya. Nah, kita biasanya lihat itu nggak mungkin dong ada kilat malah nongol paling kan. Nah, itu artinya yang kami maksudkan adalah karisma. Guntur itu di situ karismanya. Jadi kalau ada kilat itu kan orang pasti kan untuk puling atau apa itu aura atau karismanya. Seto itu putih ya, yang kami mau adalah bersih. Jadi karisma yang bersih. Jadi kami pengen itu bersih lah, bagus yang bersih, karisma yang aura yang bersih. Ya gitulah cara intinya. Itu makna bagi kami di anggota Guntur Seto. Nah, ke teman-teman itu ternyata arti Risang Guntur Seto. Nah, jadi teman-teman yang punya grup mungkin sebelum memutuskan memakai nama harus tahu dulu artinya gitu. Iya. Tapi ya jujur saya ini sebenarnya saya itu nak omong ini ya lu dianggap piye ora tak mau nambe ya. Justru nama itu jujur saya juga menerima saat saya dalam posisi setengah sadar. Jadi antara mimpi dan tidak ada nama itu, gitulah pemberian yang luar biasa itu Risang Guntur Seto. Dan memang betul, kadang teman-teman sama seperti kita bila sudah berkeluarga memiliki anak, nama ini kan seperti doa. Gitu loh. Jadi saya berharap juga ini berbagi share teman-teman yang lain. Mendirikan paguyuban barongan minimal kan kita tahu makna nama barongan, tujuannya apa kan. Saya kira itu benar itu gitu. Nah, di samping RGS Risang Guntur Seto itu pasti ada 3 kata yang nggak pernah ketinggalan, Nganglanging Sukma Pinunjul loh. Ya. Bahkan di tangannya Om Didik pun abadi. Ada Nganglanging Sukma Pinunjul. Nah, untuk arti dari Nganglanging Sukma Pinunjul itu apa? Ya betul. Jadi gini, setelah ada nama Risang Guntur Seto itu kami ada berkelanjutan. Itulah yang mungkin orang bilang sesanti, semboyan kami. Ngelanglang Sukma Pinunjul. Yang kami masuk ngelanglang Sukma Pinunjul adalah langlang itu kan mengembara. Ya, sukmo maknanya ya bagi kami ya. Sukma Pinunjul. Sukma itu niat karep sing suci. Pinunjul otomatis bersih. Jadi pencarian niat yang bersih. Boleh diartikan apa? Kalau kita mencari sesuatu yang bersih dan benar itu apa? Tidak ada batasnya. Maksudnya apa? Belajar yang tanpa batas. Jangan cepat puas. Ngelanglangi Sukma Pinunjul, pengembaraan niat yang bersih. Mencari terus mencari yang bersih, yang bersih. Tidak ada batasnya. Dan ini boleh diartikan bahwa belajar itu terus menerus. Terutama yang muda-muda kali kan anak-anak di sini juga saya bilang ini arti makna kita sebenarnya. Tidak perlu kita konsepnya harus kita moro-moro, enggak sebenarnya. Ini kebetulan aja ada konten tanya teman-teman YouTube bertanya. Nah, monggo. Sebenarnya ini untuk apa itu? Konsumsi kami. Jadi ini semboyan kami. Dan itu ada sejak tahun 99. Bukan baru. Jadi Nganglanging Sukma Pinunjul itu sejak kami awal berdiri gitu. Bahkan ketika waktu itu kami pentas
tahun berapa ya, 2000 berapa, kami ada Disnatarisnya masih STSI Solo. Saya sempat ditanya juga dari teman-teman mahasiswa maupun dari sana, dari akademik, dari yang teman-teman dosen di sana. Wah, elok iki apa Mas? Lang-lang Sukmo Pinunjul keren. Ya, saya sampaikan itu wah luar biasa. Jadi nah, itu juga bukan saya asal, saya dapat gitu. Dan oh maknanya itu maksudnya seperti itu. Pengembaraan niat yang bersih. Jadi yang boleh diartikan gampangannya belajarlah terus dalam segala hal. Saya kira itu Mas. Dan itu semboyan kami yang sebenarnya ini intern dapur kami. Gitu nggih, itu semangat kami anak-anak yang pasti yang anak-anak di sini atau yang sudah keluar dari sini karena itu tadi pensiun karena usia kah, karena terutama cewek ya, biasanya rumah tangga atau karena studi, itu paham. Jadi ini kami, semangat kami dan bukan untuk dikeluarkan keluar sebenarnya. Saya kira itu. Nah, kayaknya teman-teman udah nggak penasaran lagi ya itu Lang-langing Sukmo Pinunjul. Terikat semua di hati sanubari teman-teman anak-anak RGS pasti tahu kami Lang-langing Sukmo Pinunjul. Nggak pernah ngeluh, terus belajar. Nggak pernah merasa hebat, enggak. Semua belum ada apa-apanya, terus belajar. Nah, itu pada akhirnya di semua apa ya, kostumnya RGS ada semboyan itu semua teman-teman. Iya. Lang-langing Sukmo Pinunjul. Bahkan di hatinya juga, termasuk Indra ini kan juga pernah belajar di sini kan tahu harus Lang-langing Sukmo. Artinya Pak seperti sekarang itu dengan saya siap latihan. Ini serius kan, kita nggak janjian kan? Jadi dia tahu sendiri latihan hari libur. Ya begitu, harus belajar sehebat. Kalau kemarin teman-teman nonton mungkin Yohan masih dikoreksi lek Bowo, padahal Yohan sudah sering pentas kemana-mana bahkan jadi pembarong-barong diundang, tapi masih dikoreksi Bowo karena ada gerakan yang nggak pas. Ya harus mau. Ya itulah namanya kita selalu apa namanya belajar dan belajar. Introspeksi. Ya itu. Nah Om Didi ini kan kalau secara usia kan saat ini masih terbilang masih muda lah. Padahal Sang Guntur Seto usianya sudah 20 tahun lebih Om. Nah berarti zaman dulu mendirikan grup itu usia berapa Om? Saya sekarang usia 50. Tahun 19 berarti usia berapa tuh? 30 belum genap ya Om ya? Itu. Memang gini, saya punya saya itu senang anak-anak muda yang mau. Itu saya awali dari saya dulu. Jadi saya tuh senang anak-anak muda yang punya mimpi dan misi tapi yang benar. Menurut saya muda itu kekuatan. Asal digunakan yang benar. Dan ini saya buktikan. Dulu saya sama ketika saya mendirikan Guntur Seto awal-awal itu di lingkungan kami juga bocah dingin sore ngedekno barongan. Karena waktu itu kan memang budaya masih sepuh-sepuh. Mungkin teman-teman barongan ini yang misalnya yang sepuh-sepuh senior paham. Dulu lanjut. Dulu itu zaman saya SD, SMP, SMA, namanya sesepuh barongan ya sepuh tenan, wong tuwa. Nek orang tua ora dianu. Nah, ketika saya itu saya berani mendobrak. Loh, waktu itu di lingkungan sini kami masih punya almarhum namanya Mbah Jo. Mbah Sarjo itu terkenal komandan Pakuwojo karane. Kemudian ada Pak Aryadi, almarhum Pak Aryadi Sekarjoyo itu masih gabung waktu itu. Antara Kunden belum pakai nama Sekarjoyo juga. Terus tokoh-tokoh Bangkle ada mana-mana pun ada Pelem dan sebagainya, mungkin di Indonesia banyak ya. Ngawen, nah, Ngawen itu dulu baru nggak ada yang muda. Cuman saya waktu itu, tapi kekuatannya anak-anak muda. Itu loh. Jadi ketika saya, nah lagi sekarang nih mungkin teman-teman ya nonton nih ya boleh kan ya, nggak apa-apa anak-anak muda itu kekuatan. Tapi ya itu tadi jangan cuma mimpi diwujudke. Aku punya mimpi yang baik yang untuk kemajuan. Oke. Dan sekarang barongan sudah bagus. Ya, itu. Nah, sekarang mengenai RGS Om, kan RGS itu dikenal dengan apa ya, gebrakan-gebrakannya. Kalau di era modern mungkin 2006 RGS pernah dengan tiba-tiba muncul dengan rambut warna-warninya. Kemudian dengan gebrakan rayungnya tahun 2014. Nah, itu kok bisa selalu kepikiran inovasi itu dari mana Om? Ya itu tadi sebenarnya gini, saya dari awal kan pengennya kan barong ini sebuah sajian entertain itu selain untuk klasik hiburan juga. Maksud saya begini, barongan ini harus mandiri itu maksudnya bisa menghidupi dirinya sendiri. Dari mana? Ya dari job lah. Supaya bisa di job harus menarik, supaya menarik harus berlatih, selain berlatih harus mengikuti perkembangan. Makanya sering saya ada inovasi itu sebenarnya juga ada dua tembakan
tembakan pertama artinya ada dua maksud. Maksud yang pertama supaya anggota saya ini juga nggak bosen. Saya punya ide begini, saya punya kostum atau barongan itu supaya mereka itu merasa enjoy, nyaman di sini. Yang kedua juga supaya coba di luar ini kasanah tentang barongan Blora masuk nggak, masyarakat saja yang menilai. Jadi gitu tujuannya sebenarnya itu. Jadi sekali lagi untuk menyenangkan juga untuk membuat nyaman satu anggota saya sendiri, yang kedua untuk dalam tanda petik ini teknik jualan manajemen Marketingnya. ya. Satu contoh, mohon maaf, sampai tisu biasa seperti ini sama yang dibungkus pasti mana yang dibungkus. Kacang godok nih alun-alun itu 3.000 dia dari contong kertas, sama kacang godok yang di Indomaret di toko alun-alun yang dibungkus 2 kelinci atau Garuda, pasti orang akan milih ke sana karena kemasannya. Jadi itu saya selalu berinovasi. Memang saya selalu punya ide-ide, saya sampaikan ke teman-teman. Tapi ini sebenarnya rahasia nih, saya kasih tahu nih, belum pernah saya ungkapin. Banyak juga ide-ide kami yang dalam tanda petik gagal. Gagal itu maksudnya gini, saya punya ide ini, tapi baru diproses seperti kalau saya jawab terdengar tuh anak-anak latihan, entah itu gerakan, entah itu topeng, entah itu kostum. Tapi ketika kita coba, kok gak masuk gitu ya, kurang menarik, gagal. Itu memang itu butuh energi, satu tenaga, pikiran, jauh. Yang kedua biaya. Ya itu jadi kadang itu tidak langsung ketemu. Rayong itu saya muncul tahun 2014 kalau nggak salah ya. 2000 berapa? FBN ya 14. Padahal ide Rayong itu udah 2011. Ketika kami diundang hari jadi Kota Magelang, kami di job. Ya, itu saya melihat Rayong itu sangat luar biasa, produk Rayong di sana di kaki Gunung Slamet. Jadi akhirnya saya coba itu, ini nggak gopo, saya beli dulu otak-atik, tetapi baru bisa kami tampilkan dari 14. Nah, contoh kayak gitu. Kemudian gendruan merah. Oh iya. Nah, itu sebenarnya awal RGS muncul, tetapi tidak diterima. Tetapi karena memang itu saya menginginkan tetap, tapi akhirnya kami tetap bawa 2 gendruan, Cokoludro, hitam dan merah. Karena umumnya hitam gitu. Karena umumnya hitam. Nah, saya tetap menggunakan 2 dengan artinya 2 pentasan itu. Tapi ke belakang kayaknya bisa diterima. Jadi tapi ada juga yang saya sampaikan tadi, ini sebenarnya itu ya rahasia dapur. Banyak yang gagal. Tapi jangan takut untuk gagal. Berinovasi itu. Jadi ketika kita coba, contoh kostum menari nih khususnya. Coba ini kayak gini. Kita sudah sudah bikin, sudah itu kok gak pantas dipakai. Cepat gak jadi. Padahal udah jadi, terutama gendruwo misalnya, parongan, contoh kayak gitu. Ya. Termasuk gerakan. Wah, apalagi kalau yang namanya penari kuda itu, waduh, istilahnya itu hampir tiap minggu itu berubah. Tapi luar biasa semangat anak-anak. Wes dadi gak masuk, kurang pas, hilang lagi. Jadi latihannya sudah sekian bulan gak jadi dipakai. Jadi kalau mungkin teman-teman masyarakat di luar taunya kan padahal itu prosesnya luar biasa. Jangan takut berproses. Itu. Nah, kemudian namanya apa ya? Ini dari saya Om. Berarti kan namanya orang berkesenian ada inspirasinya Om. Ada misalnya kayak saya pengen berkiblat kemana pasti ada. Nah, kalau dari seorang Om Adi Wibowo sendiri, zaman dulu bisa tercipta RGS tuh inspirasinya dari mana aja Om? Ya, saya itu terus terang kalau inspirasi itu ya namanya cinta ya. Namanya kalau kita sudah cinta kayak kita nih sama pasangannya ya. Namanya saya sudah cinta barongan dulu tuh hampir saya belum nikah nih tahun ini. Jadi hampir waktu saya itu untuk barongan. Artinya begini. Ngobrol apapun, apalagi kalau sama anak-anak RGS yang dulu anak-anak kunden itu yang penggemar barongan. Hampir tiap malam itu mau ngopi di sini, ngopi di Ngawen, di Cepot itu ngobrolnya barongan. Belum ada musim barongan. Ngobrol tentang bagaimana gerakan-gerakan barongan sampai menciptakan barongan kerah. Itu kan saya melihat bagaimana sih dulu barongan gapraan, tapi saya alihkan menjadi sebuah barongan kerah. Dan itu tidak gampang. Karena barongan kerah itu saya tetap memilih barongan api, tetap bagus, sama-sama bagus. Dan itu harus ada chemistry pemain. Itu angel. Jadi itu saya tampilkan sudah
tahun 2003 di Ponorogo aja sudah saya tampilkan itu barongan kera. Nah, itu inspirasinya sebenarnya banyak Mas Indra. Jadi contoh itu tadi seperti barongan gapraan, kita bikin kera. Terus gerakan-gerakan binatang, kadang-kadang saya suka binatang yang saya lihatin. Saya ngomong sama barong saya, coba kamu gini nah. Itu seperti tapuk walang, itu kan dulu juga 2002 sudah keluar. Kemudian jenggot gebian, terus babran itu juga ini. Terus kalau inspirasi barongan biasanya saya dari kebanyakan ya imajinasi, membayangkan gerakan binatang yang banyak. Kemudian kalau berdiri saya membayangkan mungkin agak beda ya karena ada beberapa yang tidak berdiri, tapi kalau di NGS betapa sulitnya main barongan dengan berdiri itu butuh skill dan rahasia khusus. Nah, itu. Jadi bicaranya ngadeg tapi tetap gagah dan cakep. Karena saya beranggapan Sang Gimong Amijoyo itu bisa berdiri. Nah, itu kita bicaranya. Terus kalau kostum atau yang lebih sulit lagi itu biasanya di kuda. Saya selalu menekankan cantik tapi gagah berwibawa tapi tegas. Dan gerakannya itu yang bluroni, bukan Panorogo, bukan yang lain, yang artinya tegas dan dengan iringan itu. Jadi inspirasi itu bisa dari mana saja. Kadang saya jalan-jalan sama keluarga atau ngeluyur sendiri lihat itu, wah ini kalau bisa, ada sesuatu ini bisa nih saya pakai untuk barang coba kayak begini. Jadi gitu. Jadi mungkin buat semuanya teman-teman, inspirasi itu bisa dari mana saja, asal itu positif, energinya yang positif. Dan satu yang penting itu buang jauh-jauh energi negatif yang untuk non sewu, iri, cemburu, fitnah, gibah. Entek waktu kita untuk itu. Lebih baik itu berpikir, wah kok tak kayak ini masuk ora masuk. Wah itu piye? Nah, itu lebih asik nanti. Ketemunya asik dunianya. Itu kan. Inspirasi dari mana saja. Nah yang terbaru kan RGS itu teman-teman karya terbarunya adalah mahkota. Saya nyebutnya mahkota karnival Om. Karena sebelum dipakai di baron banyak dipakai di karnival. Nah itu yang karya terbaru dari RGS. Ya, tentang mahkota nih. Jadi begini. Dari pertama itu bayangan saya begini, mendirikan barongan dulu dalam proses perjalanannya ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah beberapa teman menggunakan mahkota itu. Memang saya berpikir begini, barongan ini sebuah untuk mengabadikan, untuk menunjukkan ini sebuah kesatria yang itu ada mahkotanya ya. Lah saya dalam proses pencarian waktu itu saya nyoba yang jamangan itu ya. Terus kemudian dengan merak. Saya itu sebenarnya itu cuman begini, tadinya cuman rambut doang. Itu cakep, serem, tapi kok aku kepengen ini ketok elegan. Barongan itu ben gak ketok kemproh kumuh. Oh, saya kasih. Lah, waktu itu saya belum menemukan format yang khusus. Jujur ini jujur nih. Belum menemukan format yang bagus. Itu aja merak itu saya coba pasang. Lu kok booming apa yang ikut? Padahal saya belum serak. Nah, terus saya komunikasi sama anak-anak. Aku masih punya PR nih, pengen bikin mahkota. Tapi yang bagaimana jamang atau apalah yang menarik lah gitu. Nah, muncullah akhirnya tampil yang itu gitu. Tetapi itu juga ada kelemahannya Mas Indra. Jadi di kami loh ya, monggo kalau yang lain. Kelemahannya begini. Mahkota atau jambang yang sekarang itu menurut saya hasil komunikasi di grup dan pengamatan saya bisa digunakan jika rambut barongannya tegak berdiri gitu ya. Tapi kalau barongannya rambutnya ngelimpro, yo elek, ndak masuk. Tetapi ada konsekuensi juga ketika rambut barongan itu tegak berdiri di sini mahkota, otomatis satu, form barongan, wajah barongan harus cakep. Yang kedua, sorot mata harus kelihatan. Kan gitu. Maaf kalau rambut barongan yang seperti ini kan kelihatan serem ya, keren. Itu kan mungkin digawe ada kata sugreng. Memang bagus juga. Tetapi kalau untuk pakai mahkota enggak masuk. Jadi kalau ini kami ya, jadi harus rambutnya yang berdiri, kemudian daklah wajah barongannya kelihatan, sorot matanya kelihatan, jangan sampai kuliah matanya gak ketok malah mahkotanya sih ketok, ambil untune tok. Nah, itu di kami seperti itu. Jadi itu. Jadi sebuah kreativitas pasti ada konsekuensinya. Jadi perlu kita olah-alik. Itu Mas.
Kembali flashback ke jaranan tadi ya Om. Jaranan Blora yang saya tahu nggih zaman dulu kan penarinya laki-laki, penari cuma 2. Dan di tengahnya Joko Lodro. Nah, bagaimana Om Didi dulu bisa kepikiran jaranannya dari cowok diganti remaja dan cewek plus jadi penarinya jadi sebanyak itu Om? Gimana? Nah ini gini, ini menarik nih. Memang benar dulu adalah cowok, tetapi saya teringat kecil saya itu kan ada ledek barangan itu. Gendruan ngamen sama tayuban yang sama reoke. Nek karena ini kan reok bukan jaranan. Reoke dengan baju putih kacamata itu cewek. Itu. Saya terus terang saya kreatif saya itu timbul dari sana. Ide saya dari sana. Saya terus begini, ini akan saya kemas di Barongan Blora dengan iringan dia, tong 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 ting tong lolong. Tetapi penarinya saya bikin yang menarik, cewek menarik dan harus jago tari dengan karakter satria. Kenapa? Cewek cantik, menarik, anggun, gagah tapi karakternya dan tegas. Kenapa? Ini salah satu strategi ngejual. Kembali ke marketing lagi. Iya, bensin nonton ikut cah nom-nom oke. Kan belum dulu kan cewek-cewek penari nih kayak gitu kan. Oh gelem sih cewek-cewek joget jadi penari kuda padahal biasanya kan cowok kan ya. Nah itu salah satu strategi kami dan ternyata berhasil. Itu berhasil memikat penonton dengan tarian-tariannya yang kami kreasikan itu dan ya mungkin sampai hari ini ya hampir semuanya pakai kuda, penari kuda cewek dan itu menjadi daya tarik. Dan itu menurut saya luar biasa. Kenapa luar biasa hari ini loh ya? Ketika era saya tahun 2000, 2001, jangankan nyari penari cewek, nyari penari pemain gelem melu Barongan itu sulit. Karena apa? Barongan waktu itu masih stigmanya jelek, stigma negatif, kurang bagus, negatif. Jadi masih kesenian yang terpinggirkan. Kalau sekarang kan hampir semuanya canom wis do senang Barongan, pada suka Barongan. Dan orang tua mengisikan dulu kan anaknya suka nggak boleh orang tuanya, ya gitu kan. Nah itu stigma itu harus kita rubah dari mana? Dari diri kita bahwa Barongan itu sebuah makarya gitu loh. Nggak nyalain dong warga saya aja dulu juga ngelarang saya bareng karena gitu ya? Oh iya, saya dulu bareng ngumpet-ngumpet waktu SMA. Kebetulan ibu saya yang mendukung keluarga saya. Dan ini saya pelajari kenapa sih kok nggak? Oh memang stigma. Dulu kalau Barongan mohon maaf nih, uraan, guapraan, berantem, mabuk, nek lihat penonton wedok gudakin ronone. Jadi bagaimana sulitnya mencari dari sana dan tentunya dengan sentuhan akademik. Waktu itu masih STSI Solo, jadi kita cari anak-anak mahasiswa pelajar. Sampai hari ini dan puji Tuhan pelajar-pelajar itu banyak ya, UNES, ISI. Nah, itu luar biasa. Anak-anak muda sudah mau belajar Barongan. Bahkan bukan dari akademisi seni ya. Iya, gitu. Jadi itu sebenarnya dulu strategi supaya menarik. Nah, salah satunya itu jaranan. Dan ternyata berhasil sampai sekarang. Iya. Gitu. Nah, pasti kan Om Didi dan Ergis kan pernah mengalami fase-fase tersulit Om. Oh iya. Nah, itu kira-kira fase tersulit yang pernah Om Didi alami itu yang bagaimana Om? Ya, fase-fase tersulit itu dulu kebanyakan karena dampak sosial. Dampak sosial itu mungkin karena politik, salah satunya harus arah politik. Kalau yang sekarang nih pandemi jelas ya. Iya, pandemi. Banyak ada juga internal. Itu yang dari luar. Ada yang internal. Internal, tapi menurut saya yang terberat itu justru internal. Kalau dampak sosial dari luar entah itu karena faktor mohon maaf nih politik atau apa ya. Karena bukan aja lagi saya dulu juga di partai. Itu artinya bisa kita. Tapi kalau sudah berdampak internal, artinya ada konflik internal. Fase di mana kita sulit, titik rendah dengan konflik itu sangat berat. Karena apa? Menguras energi sekali. Dan itu dan pikiran gitu. Ya, di RGS ternyata hanya riak-riak kecil. Dan fase tersulit itu dulu yang internal itu banyak penari yang sudah jadi akhirnya harus studi atau meninggalkan RGS. Dulu saya kesulitan sekali. Mungkin banyak juga teman-teman lain. Tapi sekarang sudah tidak, puji Tuhan sudah sekitar era 3 tahun ke belakang ini kami punya regenerasi termasuk jaranan. Termasuk yang lain, penabuh, penari yang lain ada. Jadi ketika yang senior harus kuliah dan sudah tidak bisa atau berumah tangga, kami sudah ada yang masuk menggantikan. Berarti peminatnya dari kalangan remaja iya, sudah ada, meningkat. Sudah. Ya. Dulu kan saya begini nih, ya sebelum 3 tahun ini kan
Nanti aja kalau ada orang minat gitu sekarang tidak. Jadi semua anak-anak SMP SMA yang mau belajar nih, monggo. Silakan. Tapi belajar bareng lo ya, bukan berarti pentas bersama kami. Kami ada prosesnya, belajar dulu bareng-bareng. Nanti kalau memang sudah layak untuk ditampilkan akan kita tampilkan. Layak itu maksudnya apa? Tidak hanya tariannya, tetapi mentalnya. Biasanya ada jago nek di rumah. Tapi ketika ditonton atau diiringi di sini down, itu berat gitu. Apalagi kalau khusus tari jaranan, karena itu dalam kesenian Barongan Blora hanya tari jaranan yang tariannya bareng. Jadi nek salah siji ketok Dan tanpa topeng ya. nah, tanpa topeng kelihatan sekali. Beda kalau Barongan mau 8 mau 10 salah ora apa-apa. Ganong juga sama. Tetapi ketika bicara jaranan ya harus pas pop top gerakannya sama dan salah ketok. Dan itu butuh mental yang benar-benar mental yang kuat. Kayak gitu. Fase itu saya kira dari fase itu terus mungkin apa ya? Ya saya kira dulu era pertama. Itu fasenya apa? Orang belum bisa terima fase tersebut apa? Orang belum bisa terima Barongan. Kalau sekarang mah sudah bagus, sudah apa ya? Sudah banyak lah Barongan anggap Barongan ini sukeh banget. Dulu betapa sulitnya saya menjual Barongan. Karena stigma dalam arti nanggap. Orang mau nanggap itu sangat sulit di era tahun 2000 sampai 2005 2004 lah. Poin tahun 2000 sampai 2004 2005 itu 2005 ke depan ini sudah mulai bagus lah. Kenapa? Karena gak umum nanggap Barongan, dianggap lah apa nanggap bintu-bintu uraan itulah. Iya, ini jadi saya rubah dulu mindset itu. Harusnya gitu kita jadi stakeholder rubah semuanya. Jadi ini Barongan ini sebuah karya itu dulu. Dan fase-fase itu saya mau cerita nih ya, pasti akan dialami siapapun. Nah, kalau di internal tinggal cara kita berkomunikasi dengan semua anggota, cara komunikasi kita dengan setiap anggota keluarga besar grup masing-masing. Jadi ibarat pemimpin memang sulit, harus jadi ya neng arep, yang paling depan pengambil kebijakan. Tapi yang terpenting lagi apa? Harus bisa jadi lem, perekat bagi semuanya dan bisa jadi tempat sampah atau lebih kerennya jadi samudra. Ya ada ikan tuna, ada hiu, ada cumi, ada kapal, ada kotoran masuk ke sana. Jadi harus siap di sana. Dan jika ada ombaknya. Iya ada ombaknya pasti. Samudra itu begitu. Dia harus begitu gitu loh. Saya kira itu kalau yang bisa saya bagi untuk anak. Nah, teman-teman memang RGS itu bener orang Didik, mentalnya memang utama. Bahkan sebagai pemainnya pun ketika sudah mengemban nama RGS pun ada. Ya, kamu kan bisa masain bagaimana kalau namanya kita ditonton ribuan dan ini sebuah nama. Kalau nek iso kan sampai saya selalu sampaikan kan setiap mau pentas no limit, jangan ada salah. Gitu loh. Lebih baik sebelum latihan itu artinya kita berusaha jangan ada salah, tapi tetap salah itu nggak masalah manusiawi, tetapi kita artinya berusaha memberikan yang terbaik gitu loh. Dan itu nggak akan bisa instan kalau nggak pakai latihan, itu nggak bisa saya meyakini. Nah emang beda, mungkin bisa tanya teman-teman yang ikut RGS lah, pokoknya pentas dengan mengemban nama RGS dengan kita ikut pentas yang lain berbeda. Satu contoh nih. Mungkin ini Indra sendiri nih, ketika kapan ya di Tetonadi sama kalau nggak salah Tok Buntung ya. Waktu itu saya spontan bilang, tolong Barongan berdua pakai buntut. Oh iya, Tok Buntung sama Jati. Iya, saya bilang pakai buntut. Nggak ada di latihan, tapi saya minta waktu itu tampilkan satu Barongan 2 orang. Nah itu kalau nggak punya skill dan tidak chemistry antar ya nggak elek. Nah ternyata hasilnya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Orang lain yang ngomong sama saya, wah dia mau Barongan double kok urip apik. Nah itu saya apa? Memang ya kamu tahu di sini harus siap. Teman-teman harus saya minta siap dalam arti situasi apapun, pentasnya bagaimanapun harus siap nampilkan ini siap. Kalau nggak siap ngomong, jadi diganti yang lain. Nggak apa-apa, nggak akan saya marahin. Kan tahu sendiri, ada yang sakit, ada yang nggak siap, kalau siap jangan diganti yang lain. Walaupun sudah berkostum itu. Artinya apa? Kita itu belajar tanggung jawab. Kalau sudah punya berani ambil tanggung jawab, ya sudah harus berani tanggung jawab dengan apa yang kita kita terima. Itu anak-anak muda harus berani begitu gitu ya. Nah tadi kan pengalaman buruknya Om. RGS kan sudah pentas ke berbagai event, bisa dibilang nasional. Nah tapi kalau menurut Om Didik sendiri, momen yang
istilah tidak terlupakan paling berkesan yang mana Om? Ya, kami itu tampil mungkin banyak ya, sudah mulai tahun 2000 itu tampil mana ya, sampai 2003 pun kami sudah ke Taman Mini, terus ke Borobudur International Festival. Tapi satu itu yang membuat, yang pertama nih yang saya sangat berkesan itu tahun 2003. Ketika kami tampil sebagai bintang tamu di Festival Reog tingkat nasional di alun-alun Ponorogo. Di kandang macan. Wah, itu menurut saya pentas barongan tersulit itu di sana. Karena sana ya itu tuh kandangnya macan, di sana kan kubunya reog kayak apa. Dan sebelum kami pentas itu 150 bujang gandong SMP dan SD, pokoknya SMP se-Ponorogo. Kemudian jaranan, 150 jaranan. Cewek-cewek SMA se-Ponorogo, lanjut waroan, reognya 170. Setelah itu langsung kami yang tampil. Berarti bukan peracara gitu. Memang acara itu inti. malah di closing, seremoni closing. Jadi penyerahan piala juara-juaranya. Dan itu sebelum bukan closing ya. Pembukaan malah opening. Jadi ketika opening bukan closing. Jadi ketika kami mau pentas itu di atas itu tulisan Grebek Suro itu kembang apinya nyala dulu. Baru kami pentas. Wah, yang nonton ribuan. Dan menurut saya itu luar biasa. Pengalaman yang mohon maaf sampai hari ini belum ada nih benar-benar bisa tampil di sana. Dan ketua panitianya waktu itu adalah almarhum Mbah Guno Kasni. Oh, tahu Mbah Guno Kasni? Juga, Mbah Guno Kasni itu Mbah Wo Kucing. Jadi saya menginap di rumah beliau. Saya belum tahu nih kalau beliau tuh orang hebat seperti tahu gitu dulu di foto saya. Pesan beliau begini, Gus, bukan kok nggak tahu namanya manggilnya Gus, awak mungkin deh kesenian api yang ini orang ditenanan. Itu kan pesan beliau tahun 2003. Jadi saya masih ingat dong. Dan saya berterima kasih dengan almarhum. Ketika pulang kami juga dapat gamelan, diberi kenang-kenangan gamelan dan kendang. Masih reog, gamelan dan kendang reog dari beliau. Nah itu, jadi tahun 2003 itu yang membuat saya kesan karena apa? Main di kandang macan dan ya sampai hari ini belum ada tuh. Memang main di sana tuh nggak gampang. Kalau elek tuh gojol gitu. Dan ketika kami gladi bersih, dredeg tenan. Padahal reog-reog semua akeh. Gila bener itu. Karena memang kita kanannya nggak cuma bareng tapi bareng nggak terlihat juga ya. Iya, dan itu waduh, kalau teman-teman tahu nih, saya yakin nih yang nonton ini banyak nih yang nonton YouTube ini nih. Yang pasti pernah lihat juga bagaimana festival Grebek Suro di Ponorogo. Waduh, aura mistiknya itu luar biasa. Dan kita bisa melewatinya tahun 2003 itu. Yang kedua itu tahun 2011. Itu di Jogja. International Ethnic Culture Festival. Atas nama Sanggar. Kami berangkat atas nama Sanggar, bukan atas nama Pemkab. Independen gitu. Ya, atas nama Sanggar. Jadi kadang-kadang nih saya ada kesempatan bagus mau cerita nih, teman-teman. Kadang ada yang mungkin maaf nih iri atau apa tentang kami, kok bolak-balik RG yang diberangkatin. Sekadar Anda tahu, kami ini kalau keluar kota belum tentu itu atas nama Pemkab, atas biaya Pemkab. Banyak juga yang dari panitia langsung undang kami. Seperti Hari Jadi Pemalang, International Ethnic Culture Festival itu dari pihak panitia. Kemudian dari Pemalang, terus Magelang, Hari Jadi Magelang, terus waktu ke Solo, Festival Bengawan. Jadi ada bukan isu ya, ada yang tidak tahu teman-teman, oh bolak-balik kok RGS yang wakili gitu ya. Padahal itu, nah ini saya justru mau berbagi. Teman-teman kalau mau nih harusnya sering tuh lihat event-event. Nah, konco-konconya dijak berangkat, ayo tampil. Ya memang butuh perjuangan itu. Nah, udah. Tetapi itu jalan untuk bisa dikenal luas kemana-mana. Karena begini, setiap kita bisa di festival, kita tambah teman seniman, tambah teman IO. Jadi nanti, mau acara nih, mau nggak ikut? Nah, kayak gitu tuh. Jadi semakin investasinya seperti itu ya. Ya memang segala sesuatu ada yang harus dibayar, gitu loh. Seperti International Ethnic Culture Festival. Dari sana kami juara 2 penampil terbaik. Nomor 1 Bandar Lampung. Kemudian kami juga penata tari terbaik kedua. Itu saya terus terang yang di mana Ponorogo itu saya nangis di atas panggung.
Waktu yang 2003. Kenapa? Karena saya punya nadar. Saya harus bisa Bapak Guntur Seto di acara ini. Itu saya merdeka 99 tahun 2000-an, tahun 2003 saya sudah bisa mewujudin nadar saya. Belum 5 Betul. tahun teman-teman. Serius ini, dan ada saya kencing di panggung, di alun-alun Ponorogo. Di atas panggung saya kencing tenan ini. Padahal ada berkostum nggih. Iya no, pokoknya sampai sana saya kewencingin. Alun-alun Ponorogo itu mainnya. Nah, kalau yang kedua di International Enekultur Festival di Jogja. Itu juara 2 penata terbaik dan juara 2 penampil terbaik. Itu saya juga terenyuh gitu lihat perjuangan anak, karena kami minim dana. Jujur saja kami minim dana dibanding dengan kontingen lain, provinsi lain. Karena memang Pemkab, saya nggak nyalin siapa-siapa loh ya. Pemkab memang nggak mengirimkan. Ya. Jadi memang kami minim anggaran karena memang berangkat dari ide dari Sanggar. Itu dua itu yang bikin saya berkesan. Dulu juga pentas Borobudur International Festival tahun 2003 ya, kami harapan 1 kayak gitu. Pernah juga hari jadi Kota Magelang, kita juga meraih waktu itu harapan 1 2000. Lah, dari International Enekultur Festival itu saya mengenal banyak seniman, khususnya Jogja dan Jakarta, dan akhirnya saya dapat job nih hari jadi Pemalang karena main di situ juara itu gitu loh. Karnaval apa display? Apa pentas gitu? Di Pemalang. Nggih. Karnaval dulu jalan terus display di alun-alun. Nah, jadi teman-teman perlu ya berjuang itu kayak jadi saya besok di event itu jadi dikenal jadi banyak teman. Jadi gitu. Memang sih maaf butuh perjuangan. Doa, tenaga, waktu, dan tentunya dana. Memang itu. Neng marahi aku marahi seneng dhisik ya. Pokoknya nekat, harus ya nekat gitu. Jangan lihat sekarang, lihat perjuangan kami dulu gitu. Perjuangannya dulu ya. Nah, kalau RGS kan bisa dibilang momen-momen saat ini hampir semua sudah tercapai lah bisa dibilang. Ya. Nama istilahnya sudah di atas. Kayak Om Didi, siapa sih nggak kenal? Mungkin lebih kenal Om Didi ya daripada saya. Adi Wibowonya lebih kenal Om Didiknya. Nah, tapi menurut Om Didi secara pribadi, apa sih yang belum tercapai, Om? Kalau dari Guntur Seto atau dari mananya? Dari RGS-nya. Oh, kalau dari RGS ya masih banyak sih cita-cita yang belum tercapai. Kami sebenarnya ya ini mau cerita saja. Beberapa kali ditawarin untuk ke luar negeri, tapi kuota jumlah krunya itu sedikit. Nah, saya agak kesulitan. Jadi kami menolak karena ya bagaimana ya, kami berjuang bareng. Jadi itu masih belum bisa lah, saya rasa di anggota kami nanti akan kecemburuan dan belum bisa, jujur saja mental kami belum mampu, nanti malah jadi kurang bagus. Nah, itu misalnya yang RGS sendiri saya masih punya cita-cita tuh membuat barongan, artinya barongan Blora ya. Kalau sekarang mungkin sudah begitu dicintai oleh anak-anak dan tapi saya justru kepengen Blora ini, barongan Blora ya khususnya. Kalau ini bicara barongan ya, saya kepengen itu seperti Gerbek Suro tadi. Itu ya untuk barongan. Artinya begini, setiap tahun tuh ada event yang sangat dipahami yaitu Gerbek Suro Festival itu. Nah, itu menjadi wadah teman-teman operasi. Untuk Guntur Seto sendiri ya terus terang nih banyak mimpi, tapi kayaknya nggak etis tak sampaikan di sini. Nah, ya, jelas kami akan terus berinovasi. Tunggu pentas kami nanti, pasti kami akan terus. Nanti kan surprise dari RGS. Ya. Ini terus teman-teman terus menggadang. Nah, Om, untuk yang terakhir pesan nasihat untuk teman-teman dari seniman khususnya barongan di luar, khususnya anak muda, Om. Ya. Monggo. Ya, saya tadi udah bilang muda itu sebenarnya kekuatan, tapi jangan digunakan yang jelek. Artinya itu untuk yang negatif, untuk wah barongan eker gelut kekeran terus pecah apa menom darah muda, bukan begitu maksud saya. Okay. Jadi mimpi dan misi muda itu kita manfaatkan dengan baik. Terus pesan saya, ini kesenian kita sekarang sudah tercatat di Dijen Kebudayaan warisan non benda milik kita. Ini luar biasa. Jadi mari belajar bareng-bareng, jangan takut untuk berkreasi. Dan kami terbuka loh ya, terbuka untuk siapapun yang mau belajar barongan di sini. Kami terbuka. Silakan belajar di sini, tidak apa-apa, kami terbuka. Terus bagi yang mereka yang muda-muda,
jangan gampang menyerah, terus berinovasi, terus belajar. Yang penting jangan meninggalkan barungan bloranya, kreasinya gitu loh. Tetap pada intinya ini koridornya gitu. iya, koridor, ada rule. Ya pesan-pesan saya yaitu tadi anak-anak muda atau grup barungan yang makin bertumbuh, berkembang, silahkan berkreasi, jangan takut untuk bertumbuh. Ya mohon maaf, jangan lupa, jangan malas untuk belajar, bertanya. Itu ya, terus intinya itu melestarikan Blora. Kenapa? Ini yang kaya dengan kearifan lokal Blora. Saya nggak tahu kalau kesenian lain. Saya tahunya Blora, soalnya saya wong Blora, jadi kearifan lokal Blora. Dari itulah pintu Anda untuk memperkenalkan barungan Anda ke dunia luar. Nek kita bicarakan budaya kita sendiri, memperkenalkan budaya kita sendiri, artinya orang luar akan tahu kita kan. Maksud saya begitu. Dengan kearifan lokal kita, dengan segala yang kita punyai di Blora ini, bumi kita itu. Anak muda terus belajar, jangan menyerah, terus berkreasi, tapi ya yang ada batasan-batasan. Yang kedua itu tadi, jangan malu bertanya. Kalau bisa tuh banyakin event, jadi gitu. Dan pasti kami akan Guntur itu pasti kan. Saya malah kepengen, sekali lagi saya sampaikan tadi, saya kepengen yang maju itu barungan Blora loh, bukan grup Guntur itu, bukan barungan Blora, tapi barungan Blora harus maju karena ini adalah milik Blora, karakter orang Blora yang penuh dengan kearifan lokal Blora, dengan pesan-pesan moral orang Blora gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Om Didi. Sama-sama. Nah teman-teman, jadi RGS ini sekarang ada channel YouTube-nya, namanya Didi RGS Channel. Jadi kalau tadi kan baru sekelumit rahasia, nah nanti di channelnya Om Didi ada banyak banget rahasia tentang RGS, baik teknis maupun non teknis di RGS. Oke, terima kasih Om Didi. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.